Salam Pancasila. Mendekati pemilihan umum ini makin banyak framing-framing yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah menjual nama Gus Dur. Bagaimana kita ketahui, Gus Dur adalah bapak bangsa, bapak kemanusiaan yang sangat dicintai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, setiap hari, setiap tahun tidak pernah sepi. Orang-orang berziarah dari segala penjuru, segala macam latar belakang, suku, keyakinan untuk mengenang kasih sayang dan kelembutan serta segala keberkahan dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid tersebut. Bisa dibilang Gus Dur merupakan sosok presiden yang tidak terasa seperti presiden. Gus Dur sosok ketua PBNU yang tidak terasa seperti ketua PBNU karena memang Gus Dur tidak mengambil jarak terhadap rakyat. Gus Dur bukan presiden, Gus Dur bukan ketua PBNU, Gus Dur adalah kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai framing yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab terhadap sosok Gus Dur yang kita cintai. Kita lihat videonya. Konon kabarnya Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo itu adalah orang yang ikhlas. Iya kan, orang yang paling ikhlas. Kemudian Prabowo juga ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur jadi ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, oke. Tafsirnya gimana tafsirnya? Ya, kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, ini konon katanya Gus Dur gitu ya, Gus Dur kedua gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih. Mang Oboy juga ditanya. Lah, Om Boy pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Nah, coba itu ditanyakan yang lebih sahih. Siapa? Ya, Duria, langsung ke Bu Nuria atau Mbak Yeni Wahid dan saudara-saudaranya. Iya, nggak ada yang pernah dengar, Om Boy. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang. Iya, makanya kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya, betul. Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri tidak pernah dengar. Itu sih. Iya. Tapi lihat ya, semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Ya, karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon walaupun 1. Dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Nen gitu kan. Gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Nah, di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Ya, karena semua yang berhadapan dengan establishment, ya gitu kan, itu pasti akan berat, gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita berpolitik menggunakan hati nurani. Kalau dulu Pak Jokowi kayak cebong kampret sampai kayak gitu dalam banget gitu ya. Nah, tapi Pilpres kali ini persoalannya adalah soal demokrasi. Nah, soal penegakan hukum, soal aparat yang tidak berpihak kita harapkan, soal pemilu yang netral. Nah, itu menjadi isu yang menurut saya di kalangan aktivis ini menjadi isu yang membuat mereka khawatir. Nah, demikian ungkapan dari Mbak Yeni Wahid ketika podcast di channel YouTube Kata Data. Dari apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, kita dapat tarik kesimpulan bahwa ini merupakan sosok kemuliaan dari Gus Dur. Bagaimana ketika Gus Dur di framing atau dalam tanda petik direndahkan oleh
pihak tertentu di depan media asing dengan mengatakan tidak puas dengan presiden yang tidak secara fisik tidak normal, namun Gus Dur tetap membalas dengan sosok itu termasuk sosok yang paling ikhlas di Indonesia. Itu bisa kita lihat di acara TV One ya. Lalu juga terkait dengan apakah sosok tersebut pada akhirnya akan menjadi presiden, sudah jelas dibantah oleh Mbak Yeni Wahid dan juga dipertegas oleh Mbak Yeni bahwa pasangan nomor 3 itu justru yang memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Kalau kita membaca buku biografi dari Gus Dur maupun dari biografi Pak Mahfud, itu juga dijelaskan bahwa dahulu ada kisah ketika Pak Mahfud ditelepon oleh Gus Dur. Jadi ketika itu Pak Mahfud MD ditelepon oleh Gus Dur untuk diajak bekerja sama dalam kabinetnya menjadi Menteri Pertahanan. Lantas Pak Mahfud menjawab, loh Gus, saya ini bukan orang pertahanan, bukan orang angkatan, kok diangkat jadi Menteri Pertahanan. Lalu Gus Dur juga menjawab, lah saya juga bukan dari presiden kok, belum pernah menjadi presiden juga diangkat jadi presiden kok. Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Selain itu juga terkait dengan Pak Mahfud juga memiliki kedekatan dengan Gus Dur secara ideologi karena sama-sama Nahdliyin dan juga sama-sama berjuang untuk rakyat, berjuang untuk orang kecil, berjuang untuk marhain, berjuang untuk saudara-saudara kita yang termarginalkan, terpinggirkan, dan juga kurang mendapat aksesibilitas layanan publik ya. Lalu juga dijelaskan oleh Mbak Yeni Wahid terkait dengan apa yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 itu juga semua sudah paham dan tidak perlu kita membuka kembali karena kalau kita lihat di channel yang di konten channel Manusia Plural belum lama ini juga channel Manusia Plural mengupload konten di mana konten tersebut menjelaskan bahwa ada dari istimewa ulama yang mendukung atau dalam tanda petik menekan pasangan 01 untuk menandatangani semacam fakta politik ya, dan juga fakta politik tersebut diatasnamakan sebagai ijtihad ulama. Nah, kita juga perlu pahami kembali bahwa ulama mana yang berpolitik seperti itu. Seharusnya apabila ulama, mereka tes DNA terlebih dahulu, sampaikan kepada publik, agar publik tahu kebenaran, bukannya malah menutupi kebenaran menggunakan jalur politik. Karena itu akan membahayakan bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan. Jadi demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila.